Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan dipelajari di sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ini ada saluran pernapasan yang terdiri dari organ-organ pernapasan. Organ-organ pernapasan ini terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, kemudian di dalam paru-paru ini ada bronkus, bronkulius, dan alveolus. Kemudian akan membahas juga tentang mekanisme pernapasan, di mana ada pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, pernapasan dada, pernapasan perut ini mencakup dari inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi dan ekspirasi ini merupakan yang pertama ini ada pernapasan eksternal ya, yaitu antara paru-paru dan pembuluh kapiler. Kemudian ada pernapasan internal, yaitu antara pembuluh kapiler dan sel-sel dalam tubuh. Kemudian kita juga akan membahas tentang penyakit yang ada pada sistem pernapasan manusia. Penyakit ini banyak ya, di antaranya ada asma, kemudian asbestosis, emfisema, pneumonia, TBC, aspiksi, pleuritis, bronkitis, sinusitis, polip, dan influenza. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini, Ibu hanya akan menjelaskan tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama ini kita membahas tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama ini pengertian dari pernapasan itu sendiri atau respirasi. Nah, pernapasan ini merupakan serangkaian langkah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran sisa yang berupa karbon dioksida. Jadi saat kita menghirup udara itu yang dihirup itu berupa senyawa oksigen. Nah, kemudian akan diproses oleh organ-organ yang ada pada sistem pernapasan manusia dan hasil atau pengeluaran dari saat kita bernapas itu hasilnya itu berupa sisa karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan manusia juga tersusun atas hidung, faring, kemudian ada laring, trakea, bronkus, dan ada paru-paru. Nah, di samping ini tuh ada gambar ya. Ini tuh gambar dari organ-organ sistem pernapasan manusia. Nih, di sini ada rongga hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, kemudian ada bronkus, ada bronkulius, paru-paru, ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, selanjutnya Ibu membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, organ pernapasan manusia itu ada hidung ya. Nah, hidung ini merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Nah, hidung ini dilengkapi dengan bulu-bulu hidung, indera pembau, selaput lendir, dan konka. Nah, ini tuh ada hidung. Di sini tuh ada konka ya. Kemudian ada bulu-bulu hidung, ada indera pembau, selaput lendir, dan konka. Nah, bulu-bulu hidung ini memiliki fungsi untuk menyaring partikel atau debu yang masuk bersama udara. Jadi, saat kita bernapas, jika ada udara masuk atau debu kotoran, nah si debu ini tuh akan disaring oleh bulu-bulu hidung. Kemudian ada indera pembau. Nah indera pembau ini merupakan sel-sel yang peka terhadap bau. Nah, sehingga zat yang berbahaya atau yang berbau tidak sedap ini tidak akan terhirup. Jadi indera pembau ini sangat peka terhadap bau-bau yang tidak sedap atau zat yang berbahaya. Nah, kemudian ada selaput lendir. Nah, selaput lendir ini sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas. Jadi selaput lendir ini
Fungsinya itu mirip seperti bulu-bulu hidung ya. Kemudian ada konka. Nah, konka ini berfungsi untuk menyesuaikan suhu yang kita hirup dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, semisal suhu di luar itu pada saat kita bernapas tuh dingin kan. Nah, ntar tuh pas di dalam tuh konka tuh akan menyetabilkan atau si udara itu tuh pada saat kita hirup itu saat akan masuk ke dalam tubuh itu akan disesuaikan gitu dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Jadi nggak dingin lagi, tapi akan sesuai dengan suhu yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian ada faring nih. Nih, faring ini berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan atau ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada rekreasi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, letak faring ini di sini ya. Jadi setelah udara masuk itu kan melalui rongga hidung, kemudian disaring di sini kan oleh bulu-bulu hidung, kemudian akan melewati selaput lendir sama konka kayak gitu kan. Entah tuh si udara itu akan masuk ke faring. Nah, ini tuh digambar di samping ada kan. Nah, organ pernapasan selanjutnya itu ada laring. Nah, laring ini memiliki merupakan organ atau pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Kemudian di dalam laring ini terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, di sini itu ada laring. Di gambar di samping itu ada laringnya. Jadi laring itu menghubungkan antara faring dan trakea. Kemudian organ pernapasan selanjutnya itu ada trakea. Nah, trakea ini memiliki fungsi untuk menyediakan tempat bagi udara yang dibawa masuk dan udara yang akan dikeluarkan. Jadi, saat kita bernapas ini, si udara dari rongga hidung kan akan masuk ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea. Nah, sedangkan jika makanan itu masuknya bukan ke trakea, tapi ke esofagus. Nah, organ pernapasan selanjutnya ini ada yang namanya bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan trakea yang memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setelah udara masuk, kan, ntar itu ada bronkus. Nah, ini tuh bronkus ya. Nah, ini bronkus ke sini, ada yang kiri, ke paru-paru kiri, dan ada ke paru-paru kanan. Jadi, bronkus ini percabangan, seperti cagak ya, dua cabang gini. Kemudian ada bronkulius. Nah, bronkulius ini percabangan dari bronkus. Jadi, dilihat di gambar di samping ya. Nah, di bronkus ini atau di dalam paru-paru ini, bronkus ini akan bercabang lagi. Nah, percabangan inilah yang disebut dengan bronkulius. Nah, kemudian selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan alat utama dari pernapasan ya. Nah, paru-paru ini terbagi menjadi dua. Ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan. Nah, paru-paru kiri ini terdiri dari 3 lobus. Ini 1, 2, 3. Nah, sedangkan ada paru-paru kiri ini ada 2 lobus, yaitu, nah ini ya, lobus paru-paru kiri ada 2 ya, dan lobus paru-paru kanan ada 3. Kemudian ada organ pernapasan manusia selanjutnya ini ada paru-paru, bukan, alveolus. Nah, alveolus ini terdapat di ujung akhir dari bronkulius atau berupa kantong kecil yang salah satu sisanya terbuka. Nah, dinding alveolus ini terdiri dari satu sel yang lembab dan tipis. Nah, dapat dilihat di gambar di samping ya.
Itu yang bulat-bulat itu namanya adalah alveolus. Nah, di dalam alveolus ini, jadi saat udara masuk ini, kan saat masuk yang kita hirup ini berupa oksigen kan. Nah, setelah itu kan masuk ke dalam, nah di dalam alveolus ini akan terjadi yang namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi alveolus ini tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Jadi setelah ditukar, karbon dioksida ini akan keluar melalui hidung ya, seperti tadi. Kemudian ada yang namanya mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini ada dua. Yang pertama ini ada inspirasi dan ada ekspirasi. Nah, inspirasi ini merupakan tahap penghirupan atau tahap di mana saat kita menghirup udara. Nah, tahap inspirasi ini terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma ini berkontraksi. Kemudian volume rongga dada dan paru-paru ini akan meningkat atau akan mengembang gitu kan. Mengembang gitu. Jadi si paru-paru ini akan mengembang saat kita menghirup udara. Nah, ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk akan membesar. Jadi paru-parunya ini akan membesar, kemudian tulang rusuk juga ikut membesar. Tekanan udara di dalam paru-paru juga akan turun di bawah tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir ke dalam paru-paru. Kemudian mekanisme selanjutnya ada yang namanya ekspirasi. Nah, ekspirasi ini merupakan penghembusan atau saat kita pengeluaran udara ya, menghirup kemudian dikeluarkan. Nah, dikeluarkan inilah yang namanya ekspirasi. Nah, ekspirasi atau tahap penghembusan ini terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Nah, volume rongga dada dan paru-paru ini akan mengecil. Jadi pada saat inspirasi, volume rongga dada dan paru-paru ini akan meningkat, jadi akan mengembang. Sedangkan saat ekspirasi, volume rongga dada dan paru-paru ini akan mengecil, dan diafragma ini akan bergerak naik, dan sangkar tulang rusuknya juga akan mengecil. Nah, tekanan udara dalam paru-paru akan naik melebihi tekanan udara atmosfer dan tekanan udara dalam paru-paru ini akan naik melebihi tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Nah, ini di samping ini ada gambar mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi ya, mekanisme pernapasan tadi. Nah, di sini ada yang namanya udara ini, mekanisme inspirasi ini pertama udara masuk. Kemudian, otot tulang yang ini, otot tulang rusuk ini akan berkontraksi sehingga rongga dada dan paru-paru ini akan mengembang. Kemudian diafragma akan bergerak turun. Kemudian pada mekanisme ekspirasi ini, udaranya ini akan keluar. Kemudian otot tulang rusuk akan berelaksasi sehingga rongga dada akan mengempis. Nah, jadi ini kan mengembang. Ini tuh saat inspirasi. Nah, sedangkan saat ekspirasi ini akan mengempis atau menyusut. Nah, kemudian diafragma ini akan bergerak naik.